قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian Kitab Umdatul Ahkam. Ini listriknya mau mati, takutnya nanti di tengah. Hah? Atau ya saya bayarin nggak apa-apa? Pulang lagi. Hah? Alhamdulillah ini nggak live streaming kan? Nggak kan? Iya, alhamdulillah enggak. Jadi enggak ketahuan, waduh lagi kajian, tokennya mau habis. Ya, kita lanjutkan kajian Umdatul Ahkam di hadis berapa sekarang? 62. Iya. Keutamaan dan kewajiban sholat berjamaah. Oke. Hah? 69. Oh, beda-beda gini. Ikut kajian yang mana, Bu? Oh, bab 9. Ya, keutamaan dan kewajiban sholat berjamaah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan akan kewajibannya, dan di antara ketinggian syariat ini adalah disyariatkannya hal-hal yang sifatnya jama'i, yaitu berjamaah. Di antaranya salat jamaah di masjid, yang mana itu adalah suatu muktamar yang kecil di satu tempat, dan mereka berkumpul di setiap hari dan malam 5 waktu di masjid mereka, dan juga di sholat Id mereka, walaupun sholat Id tidak di masjid. Ya. Ada beberapa hadis yang menunjukkan akan syariat sholat jemaah dan kewajibannya serta keutamaannya. Hadis pertama di bab ini yang kita bahas insyaallah, hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ya. Baik, sebentar. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jemaah itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendiri sekitar 27 derajat. 27 derajat, dan ini hadis yang masyhur
dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya keutamaannya 25 derajat. Ya. Ya, ini kalau ini disebutkan ini versi lebih tingginya yaitu 27 derajat. Lebih afdol. Dan ini keberhakan ini untuk hak siapa? Laki-laki atau perempuan atau keduanya? Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Al-fadh di sini artinya sendiri. Ya. Salat jemaah lebih afdal daripada salat al-fadh, yaitu sendiri al-fard. Ya, 27 derajat. Ya. Dan ini menunjukkan derajat itu kan ada tingkatan. Menunjukkan yakni tabaqat dan tingkatan dari jihatil ulu wal irtifa', dari sisi ketinggiannya. Ya, ketinggiannya. Maka orang yang salatnya berjamaah di masjid, maka dia ketinggian amalan dan pahalanya lebih besar daripada salat sendirian di rumah. Taib. Karena salat berjamaah itu memiliki faedah yang agung dan maslahat yang besar, yang mana itu tidak didapat pada salat sendiri. Dan maslahat itu disyariatkan, atau penyebab maslahat itu disyariatkan terhadap para laki-laki. Kenapa tidak ke para perempuan? Karena perempuan pada asalnya tempatnya lebih afdal di rumah, bukan di luar rumah. Keluar rumahnya itu untuk keperluan yang mendesak atau kebutuhan. Adapun jika tidak ada keperluan yang mendesak atau kebutuhan, maka tidak dianjurkan untuk keluar rumah. Faedah dari hadis ini yaitu pertama, penjelasan fadilah atau keutamaan salat berjamaah bagi laki-laki ya. Kedua, penjelasan sedikitnya atau lebih sedikitnya pahala salat sendiri dibandingkan dengan salat berjamaah bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Lah terus gimana kalau perempuan? Apakah dia bisa mendapatkan fadilah 27 atau lebih? Ya. Dia sholat di rumahnya. Semakin dalam, di bagian dalam, semakin di bagian dalam rumahnya itu semakin besar pahalanya. Ya, gitu. Jadi kalau di rumahnya itu ada ruang tamu nih, ini ruang tamu. Sholat di ruang tengah lebih afdol. Terus ada kamar. Sholat di kamarnya lebih afdol. Di dalam kamar ada bilik kecil. Di dalam bilik kecil itu lebih afdol. Ya, semakin terselubung itu semakin afdol untuk perempuan. Sholat fardunya atau sholat sunnahnya. Kemudian di antara faedah di hadis ini sahnya sholat sendirian. Sholat sendirian itu sah. Karena ada mazhab yang mengatakan bahwasanya di antara syarat sah sholat adalah sholat berjamaah bagi yang rumahnya dekat. Dan mereka berhujjah dengan suatu hadis yang kesahihannya tidak disepakati oleh ulama, tidak disepakati oleh ulama. Yaitu bagi mereka tidak sah sholat laki-laki yang rumahnya dekat dengan masjid. Ya, kalau dia enggak sholat di masjid tanpa uzur, maka tidak sah sholatnya. Tapi pendapat ini tidak tepat, kurang tepat, melainkan tetap sah karena Nabi SAW mengatakan afdol. Lebih afdol berarti lebih utama lah. Berarti sholat sendiri itu juga ada kebaikannya, tetap keabsahannya ada. Ya. Komparasi, ya, afdoliyah, komparasi itu ada dua macam. Ada komparasi yang mempertimbangkan kebaikan yang mafdul, dan ada komparasi yang tidak mempertimbangkan kebaikan yang mafdul. Bisa dipaham? Mafdul itu apa? Mafdul bukan lebih afdal, kebalikannya.
Kalau ada sesuatu yang afdal, maka lawannya itu mafdul gitu loh. Yang kurang afdalnya itu gitu loh. Nih, misalnya mendingan mana? Snips atau snaps? Hah? Jadul banget ya. Hah? Si Santi lebih putih daripada si Sinta. Kalau Santi lebih putih, berarti yang lebih afdol. Yang mafdol yang mana? Sinta. Ya. Gitu. Kalau dibilang lebih putih, berarti kan Sintanya juga putih. Namun Santinya lebih putih gitu. Ini berarti dua-duanya sama-sama keputihan. Oke. Tapi ada komparasi yang mafdulnya itu tidak dianggap. Ya. Tuh anak enak banget kayaknya makan pisang. Bagi-bagi. Tuh enak banget tuh lihat tuh. Nah, tuh. Ada komparasi yang mafdul itu enggak dianggap sifatnya. Enggak dianggap. Jadi tidak semua komparasi sisi mafdul itu dipertimbangkan, enggak semuanya. Ada yang tidak dipertimbangkan. Contohnya as-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu jangan dipahami, ya tidur tetap baik. Pas orang lagi salat ya tidur tetap baik, cuman lebih baik salat. Ya kalau tidur ya biarin karena itu juga baik. Buktinya dalam azan as-salatu khairum minan naum gitu. Paham enggak maksud saya, Pak? Bu. Ada orang beralasan gitu. Lo enggak apa-apa, orang pada salat subuh saya tidur enggak apa-apa. Kan itu udah disebutkan dalam azan aja boleh kok. Lo gimana? Ya kan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Lah berarti tidur ya baik. Cuman salat ya lebih baik gitu aja gitu kan. Ya paham enggak di sini, Bu? Saya pernah kayak gitu sama seorang pengikut sufi di Kalimantan. Ya kalau kayak gini mah enggak usah sholat subuh kali gitu kan. Enggak usah sholat berjamaah. Enggak apa-apa yang tidur-tidur mah biarin aja. Kenapa? Karena mereka juga bagus. Loh, kok bagus? Kan disebutkan dalam azan, sholat itu lebih baik daripada tidur. Berarti tidur ya baik juga, cuman ya enggak sebaik sholat gitu. Ya kan? Maksudnya as-salatu khairum minan naum di sini kan yaitu untuk menyadarkan orang yang tidur, jangan bangun, jangan tidur, bangun, ayo gitu maksudnya. Tidak dianggap dalam syariat ketika itu tidur sebagai suatu kebaikan gitu loh. Gitu. Ya. Tapi ada juga komparasi yang mafdul itu juga tetap bagus dianggap. Ada. Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kilaihima khair. Orang beriman yang kuat itu lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah, dan kedua-duanya ada kebaikan. Nah, ini komparasi tapi dua-duanya masih dianggap gitu loh. Karena di sini sifat orang beriman, sifat keimanannya itu masih ada, maka masih dianggap dalam syariat Islam. Ya. Ini mama kok masuk di sini? Mama ngapain di sini? Empok. Tuh, di sana, empok. Pak, di tempat ummahat, jangan di sini. Ini tempat para bapak. Ya. Konita, benar nggak lagi Konita? Kia, sana. Ya, begitu ya Bu ya. Nah di sini di hadis ini, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Di sini lihat, salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Itu kalau salat sendirinya enggak ada uzur ya. Kalau salat sendiri ada uzur kayak hujan deras, kayak sakit atau safar, maka
hadis ini bukan sasarannya, ya. Ini kan ada komparasi ya Bu ya, Pak. Ada komparasi. Ini masuk ke komparasi yang mana? Apakah dua-duanya tetap dianggap baik? Atau satunya baik, satunya enggak? Hah? Dua-duanya baik, kata Pak Agung. Kata Ibu. Ini buat laki-laki hadisnya. Apakah dua-duanya baik atau salah satunya hal yang tidak baik? Salat berjamaah baik jika dikomparasikan dengan salat sendirian, lebih baik. Yang sendirian tanpa uzur dianggap tidak baik. Baik juga. Berarti sama dong sama Pak Agung. Iya, daripada nggak sholat, ya jelas itu mah. Itu beda lagi Pak. Bapak kalau mau pulang sekarang nggak apa-apa Pak. Iya. Gimana? Kita jawab. Di komparasi ini dua-duanya kena. Maksudnya dua-duanya kena gimana? Dua sisi ini kena. Dua-duanya memang baik. Tapi dari sisi sama-sama sholat. Betul baik. Tapi dari sisi keberkahan atau keafdoliahan atau dari sisi banyaknya pahala yang nggak baik. Yang sholat sendiri nggak baik. Kenapa nggak baiknya? Karena dia kehilangan banyak pahala dan meninggalkan kewajiban gitu loh. Itu nggak baiknya. Paham di sini ya? Ada sisi dua-duanya sama-sama sholat berarti baik. Tapi ada sisi yang sholat sendiri nggak baik tanpa uzur. Karena kehilangan banyak pahala dan tidak melakukan kewajiban. Itu bagian menganggapnya wajib. Gitu ya Pak. Ya. Jadi jangan sampai wah dua-duanya baik Sat. Ya udah kalau kayak gitu mah. Orang yang enggak sholat berjamaah di masjid juga akan mengatakan, "Loh, biarin yang penting saya tetap baik kok." Lah. Gitu ya. Yang penting saya sholat daripada itu tuh. Ntar di Pak Fulan tuh dia enggak sholat. Ya, kalau kayak gitu mah kapan berprestasi? Iya, kita kan untuk fastabiqul khairat ya kita enggak boleh mengacunya kepada orang yang di luar arena. Baik, kemudian hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Keutamaan salat seorang yang dilakukan secara berjamaah itu dilipat gandakan terhadap keutamaan salat di rumah dan pasarnya sebanyak 25 times. Can you imagine that? Ya, situ jawabannya yes doang, makanya bisa bahasa Inggris. Salat berjamaah dilipat dengan 25 kali lipat. Kalau tadi hadis pertama 27 kali lipat. Ya, itu derajat tersebut ya tergantung dengan masing-masing niatan dan juga kesempatan. Oke. Iya, kadang keutamaan itu dilihat Allah Ta'ala tinjau dari segi masyaqqah, ada kesulitannya gitu loh. Ya Allah lebih tahu lah pokoknya berapa derajat yang dia dapatkan. Mau 27, 25 atau kurang dari itu terserah Allah, nanti dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini salatnya fi baitihi dan fi suqihi, di rumahnya, menunjukkan bahwasanya ibrahnya salat berjamaah di masjid, bukan di selain masjid atau mushola, di rumah misalnya, enggak. Gitu. Tapi tetap sah enggak sholat berjamaah di rumah? Sah. Cuman enggak masuk di hadis ini. Kecuali jika tidak ada masjid atau beruzur untuk ke masjid. Kayak masjid terlalu jauh gitu. Terlalu jauhnya ini enggak bisa dijangkau oleh kendaraan dalam waktu yang singkat misalnya. Atau karena hujan atau banjir, jadi harus di tempat selain masjid misalnya. Maka ini diberi uzur. Iya. Tapi ibrahnya tetap di masjid. Lawannya di masjid sini disebutkan bait dan suq, rumah dan pasar.
Karena pasar itu bukan masjid, tapi sekarang kan pasar ada masjidnya. Ya udah ke masjid sana. Berarti maksudnya pasar di tokonya dia. Mungkin nggak seseorang sama teman-teman tokonya sholat berjamaah di toko? Mungkin. Tapi dia tidak masuk kategori sholat di masjid. Karena itu suk, toko, pasar. Gitu. Nih misal nih, nanti kajian kita sampai misal 5:30. Tanya jawab sampai jam 6 misalnya. Terus makan-makan dan hujan deras. Gitu kan, misal. Ya udahlah yuk kita sok sholat berjamaah di rumah mempraktekkan hadis gitu loh. Ya. Dapat nggak 27? Hah? Dapat nggak? Lihat di sini kontrak apa rumah? Ngontrak nggak di sini atau rumah? Nggak ada hubungannya sih. Enggak, saya cuma pengen tahu aja nih rumah nih ngontrak. Yang penting token kasih. Iya. Biasanya kalau rumah pribadi itu nggak ada suara token. Canda. Iya. Kalau diseriusin bolehlah saya pulang sekarang kalau misalnya. Nah, maksudnya adalah di sini kan rumah, bukan tanah wakaf masjid gitu loh. Lah kalau misalnya ada hujan deras, kita nih yang laki-laki dan perempuan sholat berjamaah di mari, itu apakah termaktub 27 atau 25? Termaktub gak? Tercatat? Iya. Karena kita ada uzur dan juga kita biasa sholat di masjid gitu loh. Gitu. Perempuan boleh ikut jemaah di sini boleh. Tapi itu kalau hujan, ya kalau ada uzur atau gerimis, tapi gerimisnya gerimis yang lebat gitu. Gitu. Iya. Walaupun ada payung, boleh tetap di rumah sholatnya. Iya, walaupun ada payung. Jangan ada payung, ada mobil. Ayo. Tetap boleh, karena ibrah di hujannya, bukan di keberadaan payungnya, bukan. Iya, begitu. Jadi ibrahnya sholat berjamaah di masjid, kecuali bagi yang tidak berkesempatan ke masjid berjamaahnya di selain masjid, maka itu mungkin boleh. Itu tetap dapat pahalanya, insyaallah. Kayak misalnya, Pak Agung kerja atau dagang, Pak? Nyanyi. Enggak, misalnya di kantor. Sebagian di building itu kan memiliki basement. Yang basement itu ada biasa diselenggarakan di blok di basement 1, basement 2 anak-anak untuk sholat berjamaah. Sholat Jumat biasanya. Sah nggak sholat Jumat? Sah. Ada khutbahnya, 2 kali khutbah dengan segala rukun syaratnya dan kemudian jamaahnya banyak, ya. Kenapa sah? Karena nggak memungkinkan semua orang kantor buat sholat di masjid kampung. Mungkin nggak? Nggak mungkin, beneran deh. Coba aja. Nggak mungkin. Kalau semua diluberin ke kampung, wah, kelabakan itu. Beneran, Pak. Gitu. Kalau antum nggak percaya, usir-usir aja sendiri yang di basement itu. Yang di basement aja kadang-kadang 1.000 orang loh yang hadir. Masjid Jami At-Taqwa nampung 1.000 orang, nggak bisa. Tromolnya nggak cukup, gitu kan? Tuh, gitu. Terus parkir di mana nanti pada? Ini repot. Maka karena adanya udhu tersebut, maka nggak apa-apa sholat di masing-masing building. Apakah itu masjid? Bukan. Musola biasa, yang musola maksudnya tempat sholat yang dikondisikan sebagai seolah-olah masjid, maka tetap sah karena uzur. Dapat pahala nggak? Dapat pahala seperti yang tadi. Tapi tetap ibrah asalnya sholat berjamaah di masjid. Itu pahami baik-baik tuh. Jadi jangan dari awal itu memang nggak mau di masjid, yang penting berjamaah, jangan. Ya.
Jumat kayak, jemaah zuhur kayak, dan seterusnya. Karena kalau kayak gitu alasannya, ya Ibrahim bukan di masjid, Ibrahim di jemaah bukan di masjid. Oh, berarti nanti bapak-bapak yang punya anak banyak dan istri banyak, ya udah sok sholat di rumah sok bareng, kan jemaah. Enggak boleh apanya dulu nih? Oh, boleh lah. Imal bagus lah. Enggak, yang enggak boleh apanya? Sholatnya atau apa? Itu enggak boleh bagi kalian, bagi saya boleh. Ya. Enggak apa-apa, biarin perang aja sekalian. Nah, kalau misalnya dia nih suami, alasannya yang penting itu Ibrahim di jemaah bukan di masjid. Akhirnya dia pendapat kayak gitu tuh, berpendapat pribadi kayak gitu. Kemudian ya udah saya kumpulin tuh para istri, kemudian ayo kalian dan para anak ya ngumpul semua. Itu udah jadi kesebelasan, udah jadi jemaah. Qomat dan anaknya Allahu Akbar sampai akhir qomat. Kemudian takbiratul ihram jemaah. Ini tercatat sebagai yang berpahala jemaah enggak? Enggak. Enggak ada uzur. Ya, jadi ibrahnya bukan jemaahnya sekarang nih. Ibrahnya adalah di masjidnya berjemaah. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah menuju ke masjid nih. Namun kemudian qadarullah udah selesai sholatnya. Akhirnya sholat sendiri. Dapat enggak pahala 27? Dapat. Karena ibrahnya di masjid dan dia beruzur enggak dapat jemaah karena terlambat. Gitu. Ya Pak Agung ya? Iya. Jadi kalau misalnya udah sampai masjid, ya udah pada selesai sholatnya, jangan balik ke rumah. Sholat sendiri di masjid atau colek seorang, bang, ikutan bang. Udah selesai Pak, saya. Enggak apa-apa. Enggak, emang boleh. Rasulullah itu bolehin kayak gitu. Ketika ada seorang masbuk, semua udah selesai sholat, Rasulullah bilang, siapa yang mau sedekah untuk saudara kalian? Sholat lagi sama dia. Boleh. Jadi boleh ya, sunnah juga. Jadi takarannya sunnah untuk yang udah sholat, sunnah. Rakaatnya sama, niatannya juga sama. Sholat yang tadi, sholat apa gitu, subuh atau zuhur atau apa. Sholat wajib, tapi niatannya niatan untuk sunnahnya, untuk sunnah. Iya gitu. Jadi Pak Agul nanti misalnya sholat subuh nih, ya kan? Jangan, iya kan udah Allah, sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selesai. Balik. Jangan Pak. Nunggunya telat boleh. Tapi kayaknya nggak ada yang telat, gitu loh. Antum doang. Buka pintu masjid. Semua jemaah ngeliatin. Pak Agung. Iya, terlambat loh. Iya. Antum Pak boleh mempick up satu orang. Hey fellas, gitu. Mau nggak? Sholat bareng aneh. Tapi cari yang udah punya ilmunya. Kalau cari yang belum punya ilmunya, bingung dia. Kenapa bang? Sholat bareng aneh. Saya sholat dulu lagi bareng aneh. Oh, saya udah bang. Ya, atau Pak Agung bilang, akhi maukah engkau jadi imamku? Gitu. Tahu bilang medalik ya terus ya, maaf bang, saya sudah sholat, nggak apa-apa, ini anggap saya sunnah. Kalau orang nggak punya ilmunya mengingkari hal ini, tapi kalau udah punya ilmunya, ayo sok silakan ya sedekah. Yang jadi imam boleh orang yang tadi, boleh juga yang Pak Agung. Bisa jadi imam, bisa jadi makmum. Gitu. Boleh, iya beneran boleh. Jadi jangan pulang. Gitu. Ya. Dapat nggak pahala jemaah? Dapat, apalagi ini melakukan jemaah. Tapi kalau dia nggak meng-pick up karena merasa nih kayaknya jahil semua nih gitu. Kayak nggak tahu semua nih hukumnya nih. Kalau saya pick up jadi fitnah nanti. Ya. Maka sholat sendiri di dekat tiang. Nah, dapat nggak pahala 27? Dapat, karena ya dia nggak berkesempatan. Gitu, ya. Selama memang tidak disengaja untuk menghindar dari jemaah.
Kalau disengaja, enggak dapat pahala itu. Seperti apa gambaran yang disengaja tuh? Sengaja, pas didengar ditoa, imamnya Ustadz Fulan, males bah. Jalannya pelan-pelan gitu. Lama, supaya menghindar dari saking sensinya Ustadz Fulan. Ini kan menghindari jemaah berarti. Begitu. Ya. Nah, kemudian ini ada keutamaan besar sekali. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Nah, ini di antara kriteria mengapa kok bisa sampai 25 atau 27. Jika dia wudu, dia memperbagus wudunya, sempurna wudunya dengan baik. Ya. Thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu ila shalah. Kemudian dia keluar menuju masjid dan tidak ada suatu alasan pun yang membuatnya keluar kecuali untuk salat saja. Jadi tujuannya buat salat. Nah, ini yang bakal mendapat derajat seperti itu. Dia ke masjid memang betul-betul pengen salat berjamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia mengayunkan langkah, melainkan dia akan terangkat satu derajat dan terhapuskan satu kesalahan karenanya. Loh, sekarang kan seolah ada kontras ya jemaah. Apa kontradiksinya di sini? Coba silakan sob. Apa yang ya apa yang kayak ada hal yang kok tidak relevan, tidak sesuai antara awal dengan pertengahan hadis. Setelah langkah melainkan diangkat. Ya. Terus kenapa? Ya. Enggak salah antum Pak, benar Pak Agung. Benar Pak, ayo Pak, ayo sedikit lagi Pak, ayo mohon. Itu udah hampir antum menuju jalan kebenaran itu. Ayo. Coba di awal salat jemaah berapa derajat? Kalau orang jalan kaki ke masjid berapa langkah? Banyak. Kadang 100 lebih. Loh, berarti bukan 25 dong. Paham gak di sini maksudnya? Ini wallahu alam derajat yang dimaksud di kalimat awal-awal hadis dengan derajat yang dimaksud di pertengahan hadis itu adalah suatu derajat yang berbeda. Paham nggak? Nggak tahu, Allah lebih tahu itu ya. Gini maksudnya adalah ketahuilah bahwasanya sebagaimana amalan itu memiliki banyak macam dan tiap macam amalan ada tingkatan dan tiap tingkatannya masih ada tingkatan-tingkatan lagi gitu loh. Artinya ada derajat demi derajat dan setiap derajatnya ada derajat-derajat gitu. Gitu ya. Maka derajat yang dimaksud di awal hadis itu tidak sama dengan derajat yang disinggung oleh Nabi SAW untuk langkah kaki. Paham ya di sini? Itu ya. Ada sendiri masing-masing. Derajat yang pertama itu yang disebutkan di awal hadis itu derajat yang lebih global. Ya, mencakup menyeluruh untuk seluruh amaliyah dan kesiapan dari kesiapan sampai akhir berjemaah. Adapun derajat amalan khusus untuk langkah kaki, maka ini derajat yang berbeda modelnya dengan derajat global tadi. Begitu. Jadi ini menjawab ta'arud dan kontradiksi dalam pikiran mengenai katanya 25 derajat. Terus kemudian kalau misalnya langkahkan kaki sekali langkah 1 derajat dinaikkan. Lah sementara kan kadang-kadang bisa 500 langkah. Lah kalau kita misal umrah dari hotel ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Masjidil Haram. Berapa langkah tuh? Wah. Enggak 25 doang. Ya, jauh. Nah, berarti
Kontras dong dengan hadis, enggak kontradiktif. Enggak ada hadis yang kontradiktif insyaallah. Kemudian kita lanjut. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dan satu langkah itu dihapus satu dosa. Ini berlaku untuk apa? Laki-laki sebenarnya. Iya. Perempuan lebih afdal di rumah. Hah? Maksudnya terselubung gimana? Iya itu. Kalau perempuan kata para ulama, ya perempuan ini juga dapat. Cuman sholatnya dia di rumah lebih afdal. Enggak, maksudnya perempuan di sini dapat juga. Iya. Namun keutamaan ini lebih diutamakan untuk laki-laki gitu loh. Maksudnya apa yang dilakukan laki-laki dalam melakukan hal ini, jalan kaki ke masjid, itu kan dalam rangka menunaikan kewajiban. Jadi keafdolannya derajatnya lebih afdol. Kalau ibu-ibu ke masjid kan nggak wajib, maka langkah kakinya dapat juga keutamaan ini, namun kualitinya itu tidak sama dengan kualitas yang didapatkan oleh laki-laki. Ya, kalau mau lebih terjamin kualitasnya yang perempuan di rumah. Oh, berarti kok di rumah saya harus muter-muter rumah dulu biar ada langkah kaki. Bukan gitu juga. Malah nggak usah repot. Itu merupakan kebaikan syariat. Gitu. Tapi kalau saya tetap pengen ke masjid, apakah saya dapat diangkat derajatnya di setiap langkah? Iya. Cuman suami saya berarti lebih tinggi dong derajatnya daripada saya walaupun sama-sama jadi. Iya. Wah, nggak bisa, Sat. Bisa. Nah itu buktinya hadisnya kayak gitu bisa. Saya nggak terima, ya udah nggak terima aja. Kan kita sama-sama, Ustaz. Bahkan saya effortnya lebih besar kan. Saya makhluk lemah, biasa perempuan. Saya makhluk lemah, Ustaz. Suami saya kuat, dia wajar jalan kaki sampai ke masjid. Saya tergontai-gontai. Iya. Masa pahala saya malah lebih sedikit? Betul, lebih sedikit daripada suami. Kenapa? Karena suami berjalan kaki ke masjid dalam rangka menunaikan kewajiban. Istri berjalan kaki ke masjid tidak dalam rangka menunaikan kewajiban. Gitu. Ya. Ibaratnya lain gini. Ketika suami sholat, sunnah sebelum subuh kan berapa rakaat tuh? Sholat qobliyah tuh? 2 rakaat. Sholatnya di rumah kan gitu ya. Sunnah gitu kan, di rumah. Rumahnya panas, apek. Iya, rumahnya panas, apek. Kan perlu kesabaran lebih kan? Keringetan, gak enak gitu ya, perlu sabar. Kemudian pas di masjid sholat 2 rakaat subuh wajib. AC-nya enak banget. Bacaannya indah. Lebih sulit mana sholatnya? Hah? Enggak kedinginan, Anda enggak nyebut kedinginan. Anda enggak nyebut kedinginan. Jangan membelokkan cerita Anda. Iya, jangan menghancurkan rancangan Anda. Enggak kedinginan, Pak. Antum jangan ngarang-ngarang, Pak. Biarkan karangan Anda sendiri. Lebih susah di rumah. Nah, gitu dong. Kan enak, kalau nurut kan enak, Pak. Nah, sesuai skenario Anda. Mana yang lebih berpahala sekarang? Di masjid, karena wajib. Walaupun lebih sulit di rumah itu sholat 2 rakaat qobliyah di subuh di rumah. Begitu. Kadangkala ya atau selalunya sering kali melakukan sunnah lebih susah daripada melakukan yang wajib. Namun pahalanya lebih besar yang wajib. Iya, tetap lebih besar yang wajib. Gitu. Ya. Nafkahin istri misalnya, gampang. Tapi buat nafkahin anak yatim, kita harus datang ke panti asuhan ke ini, capek. Tapi lebih besar mana pahalanya? Ayo ibu-ibu, lebih besar mana, Bu?
Nafkahin istri. Gitu dong. Sekali-kali anak bela ibu-ibu lah sekali-kali. Biasanya kontradiktif terus sama ibu-ibu. Sekali-kali lah. Iya. Ya. Gitu. Memang ada kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran itu sesuai dengan kadar kesulitan amalannya. Tetapi ketika apa? Ketika amalannya itu setara sunnah dengan sunnah atau wajib dengan wajib, setara dalam segi hukum. Kalau hukumnya udah beda, maka yang wajib itu lebih besar pahalanya walaupun lebih susah yang sunnah. Gitu, ya. Kemudian, fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara shalah. Dan ketika dia salat, para malaikat akan terus berselawat mendoakan kebaikan buat dia. Ya, selama dia masih di tempat salatnya, malaikat senantiasa mendoakannya, ya Allah, curahkanlah salat kepadanya, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya. Maka wala yazalu fi salatin man tadhara shalah. Orang tersebut dinilai senantiasa mengerjakan salat selama dia menunggu salat selanjutnya. Apa maksudnya? Kalau misal seorang bapak ya, laki-laki ke masjid di waktu maghrib. Di waktu maghrib. Ya. Dan dia enggak pulang ke rumah sampai Isya, dia nunggu Isya. Maka selama dia masih di masjid itu menunggu waktu Isya dan dia tidak melakukan keburukan, maka dia terhitung seperti orang yang sedang sholat terus gitu, sedang sholat. Begitu. Ya, begitu. Apakah perempuan bisa dapat itu? Bisa juga. Di rumah. Cuman agak susah emang. Apalagi punya anak susah. Enggak? Iyalah. Nah, misalnya dia, perempuan ini sholat maghrib. Kemudian ba'diyah maghrib. Dia pengen ngaji di tempat sholat dia nih, di rumah nih. Pengen ngaji di atas sejadah gitu, pengen ngaji sampai Isya. Anaknya nangis. Yang masih bayi nangis, minta nyusu. Yang balita nangis, minta apa gitu. Yang SMP nangis juga, minta apa. Nangis semua. Iya. Yang kuliah nangis, bapaknya juga nangis tuh. Nah, nangis semua. Repot tuh mama tuh. Dia mau ngaji, ya Allah. Gini banget ya hidup ya gitu katanya. Habis itu kemudian dia layani anak bayinya, balitanya, anak SMP-nya, anak kuliahannya, suami, semua dilayani semua. Ribet, Masya Allah. Tapi dibandingkan tadi kalau misal dia ngaji di tempat sholatnya, dibandingkan dia ngelain anak-anaknya, mana yang lebih besar pahalanya? Ngelain anak-anaknya. Kenapa? Karena itu kewajiban, kualitinya lebih beda itu pahalanya. Iya, gitu mahat sekalian. Jadi kita lihat, jangan kita komplainkan hidup kita itu dengan segala ujian itu. Ketika dihadapkan antara sunnah dengan wajib, kemudian kita merasa kok, aduh malas banget yang wajib ini mendingan yang sunnah. Jangan merasa lebih besar pahala sunnah, enggak, lebih besar pahala wajib. Gitu. Ya. Itu menenteramkan insyaallah. Ya, ketika melakukan kewajiban, misalnya menafkahi anak istri untuk laki-laki, atau untuk perempuan, ibu-ibu mendidik anak-anaknya, ya. Merawat anak-anaknya dari kewajiban itu pahalanya besar. Ya. Kalau misalnya seorang ibu punya anak pribadi, anaknya, anak dari dia gitu, anaknya, kewajiban dia misalnya. Dan ibu ini punya panti asuhan anak orang. Mana yang lebih besar kualitas pahalanya? Anak sendiri, anak kandung. Gitu. Walaupun anak kandung ini anak sandung. Dulu pernah kesandung dulu, sebelum nikah kesandung, meleng. Ya. Tapi akhirnya pernikahannya sah,
maka jadilah anak biologis misalnya. Jadilah anak biologis dan syar'i misalnya. Ya walaupun anak dianggap anak zina tapi itu anak kandung gitu. Maka itu lebih baik untuk merawatnya. Begitu. Ya. Kalau misalnya menafkahi anak sendiri, ya, sebulan 2 juta untuk anak. Kemudian ada anak orang lain dinafkahi 5 juta. Karena anak orang ini lebih butuh nih. Lebih butuh. Miskin gitu kan. Anak sendiri juga butuh, teman anak kita, beradik asuhan kita jadi nyantai gitu kan. 2 juta buat anak kita dengan 5 juta buat anak orang lain. Pahalanya lebih besar mana? 2 juta untuk anak kita. Karena kewajiban. Gitu. Tapi kalau anak kita, misal 2 juta per bulan cukup, udah. Kita kasih 5 juta buat anak kita. Kemudian ada anak orang lain, yatim piatu atau fakir miskin, kita kasih 2 juta. 2 juta kita kasih. Mana yang bisa lebih afdal pahalanya? Enggak, anak orang lain itu. Anak orang lain itu. Karena anak kita sudah terpenuhi kewajibannya. Jadi kita enggak wajib lebih dari itu. Paham enggak? Berarti sama-sama sunnah, gitu kan? Sama-sama sunnah. Ketika sama-sama sunnah, dilihat dari konteks masing-masing. Kalau anak kita udah cukup, nggak usah dikasih juga udah cukup. Yang ini dia lagi butuh banget, nggak punya uang. Paham di sini? Maka mengasih ke dia itu lebih afdol karena sama-sama sunnah. Lebih besar pahalanya. Fikih yang harus paham. Begitu ibu-ibu sekalian. Ya. Sekarang ibu-ibu misalnya, jangan ibu-ibu yang sini lah, ibu-ibu yang di Mozambik sana ya. Misalnya seorang suami menafkahi istri kandungnya. Istri kandung enggak istri kandung. Istrinya. Dinafkahi. Per bulan kan contoh ya. 200.000. Contoh 200.000 aja 200.000. Pak, padahal dari wajah antum tuh bukan wajah miskin, Pak. Wajah antum wajah orang kaya kok mencontohkan 200.000 gitu loh. Contoh ekstrim 200.000 itu kan luar biasa untuk zaman sekarang. Anggap ini, nggak cukup itu Pak. Istri ini udah dinafkahi misal 5 juta dan itu sudah udah cukup. Sandang pangan papan primer 5 juta cukup gitu. Oke? Cukup. Untuk makanan itu udah secara syar'i cukup. Oke? Secara syar'i cukup. Kemudian di sisi lain suami ini juga punya ada janda miskin. Wah, mulai nih matanya dengar bukan? Ibu-ibu langsung diam. Padahal ini kan contoh. Iya, langsung diam ngira suami yang kayak gitu. Enggak, saya kan bilang di Mozambik, ya kan? Nah, dengerin. Nah, suami ini kemudian udah nafkahin istri 5 juta. Ngasih istri bonus 2.500.000. Kemudian ngasih janda yang miskin ini jangan 10 juta. Subhanallah itu kok lebih. Ya 2.500.000. Kira-kira mana yang lebih afdal? Pahalanya. Sama selalu di 2,5. Lebih afdal yang membutuhkannya. Legowo. Tenang. Ini kejadian di Mozambik. Berita juga nggak ada. Ya, ini saya aja. Jadi lebih afdal yang dirasa lebih butuh, yaitu si janda ini yang memang nggak punya uang untuk memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Gitu. Ini nggak pakai perasaan ini, pakai ilmu. Ya, kalau pakai perasaan, nggak ada bener-bener itu. Nggak boleh bang. Gopek juga nggak boleh. Nggak boleh. Ceban jangan. Nggak ada kontak sama dia, nggak boleh bang.
Gitu. Ini nggak bisa, kan? Pakai perasaan nggak bisa gitu. Ya. Nggak apa-apa, walaupun jandanya muda. Karena miskin itu tidak mengenal tua muda. Jandanya muda, Ustaz, tambahin. Muda dan cantik, Ustaz. Ayo sok tambahin. Ibu-ibu kalau melawan saya hal kayak gini nggak menang, Bu, beneran, Be. Saya akan terus melawan ibu-ibu. Iya, saya siap menjadi musuh ibu-ibu dalam masalah ini, Bu. Iya. Ayo tambahin sok. Tambahin aja, Bu. Muda, cantik, hafizah, soleha. Miskin, butuh bantuan. Butuh kakak baru, kartu keluarga baru. Sok, ya. Tambahin aja, Bu. Ya. Maka itu bisa lebih afdol selama tidak terjadi fitnah. Nah, gitu. Nah, itu lebih enaknya gitu. Kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, maka nikahilah. Nah, gitu. Ya, ujung-ujungnya gitu. Seperti itu, ibu-ibu, ya. Maka fikih tentang masalah mudha'afatul ajr, pahalanya itu dilihat dari wajib atau sunnahnya dulu, ya. Begitu, wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan dipersilakan atau mungkin langsung close atau gimana? Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mana pahala yang lebih besar bagi wanita yang umroh atau haji, sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau sholat di kamar hotel? Jazakallahu khairan. Kalau misalnya perempuan ini dia di mana dulu kalau di Masjid Nabawi, sebagian mengatakan lebih afdal untuk sholat di Masjid Nabawinya. Gitu. Kalau di tanah Mekah di Masjidil Haram, maka sebagian orang mengatakan lebih afdal di hotelnya. Tetapi wallahu alam, tetap lebih afdal ke masjid semuanya. Iya. Tetap lebih afdal ke masjid. Ya, Bu? Kamar bukan rumah sebenarnya. Bukan rumah itu. Iya, itu bukan rumah itu. Iya, kalau itu rumah pasti tokennya nyala. Iya, ya. Buktinya nggak ada yang nyala kan tokennya kan? Iya. Ini saya bercanda lah, Bu. Iya, saya tahu pekan depan saya nggak hadir, memang saya tahu. Tapi ya please bulan depan mohon saya boleh hadir lagi gitu. Nah di sini gini, rata-rata kan musafir sebenarnya, ya enggak? Kecuali yang memang lama ya. Gini, kita biasanya kan umrah itu ada yang paket 9 hari, ada yang 11 hari gitu kan. 9 hari kan biasanya berbagi antara 3 dan 4 atau 4 dan 5 hari gitu loh. Yang mana itu di hotel. Dan rata-rata bukan mukim. Rata-rata orang yang mu'tamir itu rata-rata bukan orang yang muwatin atau mustautin. Orang yang memang tempat tinggal di situ enggak. Di Makkah Madinah itu, di sekitar Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Maka hukum asalnya sebenarnya musafir. Bahkan sampai salat berjamaah di masjid aja itu asalnya enggak wajib loh. Karena musafir. Iya enggak? Gitu. Cuma kan safar itu kan disebut musafir ketika dia memang sudah tahu lebih dari 4 hari. Nah biasanya kan dalam travel itu kadang di Mekah 5 hari, di Madinah 4 hari gitu. Sekitar itulah pokoknya. Atau gimana settingan travelnya. Ya, yang mana itu nanti kan ada tur. Apa namanya tur? Anon lupa udah kapan terakhir umroh ya. Tur apa? Tur city tour. Iya. Pergi sana kemari. Artinya kegiatannya itu sangat banyak gitu loh. Ya. Maka ini tetap seperti musafir. Tingkah polanya tuh tingkah pola musafir gitu loh. Ya, dengan ada visa sementara dan seterusnya.
maka ini kan tergolong musafir. Yang asli nggak wajib gitu. Tapi karena ini ada di dekat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, maka sisi kemusafiran itu dihilangkan. Sehingga lebih ke sisi mengagungkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang mana mau nggak mau antum harus wajib untuk ke masjid gitu loh. Bukan masalah kapan lagi gue ke masjid, bukan masalah itu, tapi ketika antum enggan ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu menunjukkan antum tuh nggak cinta dengan dua masjid ini gitu loh. Padahal itu di depan mata gitu. Kecuali yang beruzur ya. Ya, dari sisi kesadarannya itu loh. Maka wajar kalau perempuan kemudian dia lebih memilih ya ke masjid. Dan nggak bisa kita katakan sholat di hotel lebih afdal, itu kurang relevan untuk kenyataan kaum muslimin gitu loh. Karena sebagai seorang muslim dan muslimah. Coba sekarang ada nggak jemaah ummahat umroh perempuan udah bayar 36 juta buat umroh, terus sholatnya di hotel tok tanpa uzur, dia muda jalan bisa. Semua jemaah yang lain pada di masjid, dia sendiri di rumah dengan alasan sholat di hotel lebih afdal daripada di masjid, menghindari tabarruj, menghindari ikhtilat, menghindari. Kenapa enggak sekalian aja lu balik ke Jakarta sono? Iya, padahal di kaca kamarnya itu masjid kelihatan apa enggak syahdu, itu hati pengen di sana. Enggak, Pak? Gitu. Terus yang babe-babe juga malas. Gua mah di hotel aja lah. Ada uzur kan gua musafir katanya. Coba, mana sisi kemuslimannya, mana sisi imannya gitu, mana gitu. Orang fasik aja, fasik padahal. Walaupun nanti di masjid selfie juga sih ya. Itu aja dia kemudian tergugah pengen ke masjid, masa yang sunnah nggak mau ke masjid. Ya memang ke masjid pengen selfie juga sih, salah juga. Tapi seenggaknya ada tergugah mengagungkan gitu loh masjid ini. Gitu Pak. Oke, gitu Pak ya. Jadi tetap afdal ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Beda kalau Masjid Al-Muttaqin. Nah, kalau Masjid Al-Muttaqin ya iya. Masjid Al-Jihad, masjid itu masjid sini. Lebih afdal di rumah perempuan. Ya, begitu. Oke, Ibu-ibu, cukup. Sudah mau maghrib soalnya. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.